Helikopter yang membawa Presiden Iran jatuh yang menyebabkan meninggalnya dua tokoh penting negara Iran, Menteri Luar Negerinya dan Presidennya, yang juga merupakan calon pengganti Ayatullah, pemimpin spiritual, supreme leadernya Iran. Kemudian Teheran menyatakan 5 hari ke depan sebagai hari berkabung nasional. Kita semua tahu bahwa kehadiran Raisi adalah untuk meresmikan sebuah bendungan yang sungainya dimiliki oleh dua negara, yaitu Iran dan Azerbaijan, di wilayah provinsi bernama Azerbaijan Timur, yang dihadiri pada saat itu dua pemimpin negara Azerbaijan, Ilham Aliyev, dan Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Posisi helikopter jatuh di wilayah Dismar yang merupakan daerah konservasi atau hutan lindung Iran yang terletak di perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dan bagaimana bisa terjadi kecelakaan tersebut? Fakta lapangan adalah lokasinya berbukit dan bergunung di wilayah hutan yang lebat dan dalam keadaan kabut tebal. Dengan cuaca buruk tersebut yang mungkin menjadikan masalah pada mesin heli yang diduga merupakan masalah pertama melihat jejak kejadian kecelakaan, yaitu menabrak bukit. Apakah benar karena mesin helikopter seri Bell 212 malfunction di cuaca buruk? Helikopter 212 adalah pesawat buatan Amerika yang berusia 4 dekade alias sudah 40 tahunan yang menjadi milik Iran sejak zaman Shah Iran dulu. Bell 212 adalah non-combat chopper alias heli penumpang. Secara teknis, benda berusia 40 tahun adalah benda tua yang tidak layak membawa orang penting dalam sebuah negara. Seberapapun mekaniknya rajin merawat dan menggunakan barang-barang baru, namun secara teknis Iran diembargo oleh Barat, di mana kemungkinan besar Iran tidak bisa mendapatkan spare part dari banyak mesin impor mereka. Bahkan sulit bagi Iran untuk membeli barang baru karena Iran belum bisa memproduksi helikopternya sendiri. Jadi bisa disimpulkan kita masih belum tahu bagaimana kondisi mesin heli tersebut dan bagaimana perawatannya. Dalam kacamata ahli penerbangan, selain bergantung pada mesin helikopter, keahlian pilot dalam mengendalikan medan terrain yang meliuk, berpegunungan, dan itu adalah kunci keberhasilan untuk menerbangkan pesawat heli yang tentunya pilotnya harus mumpuni. Bisakah dikatakan masalahnya ada pada pilot pesawat tersebut? Bisa saja, karena dalam perjalanan tersebut yang merupakan konvoi 3 helikopter terbang hampir bersamaan, harusnya mengekor saja dan memilih jalan yang sama sudah bukan masalah, mengingat 2 helikopter yang jalan bersamaan tersebut tiba di tujuan dengan selamat. Hanya heli yang ditumpangi Presiden Iran tersebut yang jatuh. Yang menarik adalah komentar resmi Israel yang memanggil wartawan setelah melakukan rapat di kementerian bersama Netanyahu, yang kemudian memberikan pernyataan bahwa Israel gak ada peran apapun dalam jatuhnya helikopter Iran tersebut. It wasn't us. We have no knowledge and no role whatsoever in Iranian helicopter crash. Rupanya parno itu Israel atas serangan di X Twitter akan peristiwa jatuhnya helikopter ini adalah bagian dari Mossad Operation yang menjadi trending di media sosial. Kemudian pemimpin dunia mulai mengirimkan bela sungkawa, termasuk Biden dan Modi. Lalu bagaimana dalam negeri Iran sendiri terhadap peristiwa tersebut? Reaksi masyarakat Iran itu beragam. Di dalam negeri ada yang turun ke jalan menyatakan bela sungkawa dengan meratap-ratap sambil menepuk-nepuk dada kiri mereka atas kematian presidennya. Termasuk negara tetangga Iran yaitu Irak meratapi Raisi. Masyarakat Persia di perantauan seperti di Jerman, di Inggris, di Eropa banyak yang tidak suka Raisi, maka mereka juga turun ke jalan, namun melakukan tindakan berbeda. Bukan respect bela sungkawa, namun bersyukur atas kejadian tersebut. Mereka celebrate. Saat ini dunia memperhatikan Muhammad Mukber yang menjadi caretaker Iran, yang mana di dalam 50 hari ke depan bisa dimungkinkan power struggle atau perlawanan di dalam Iran sendiri akan perebutan kekuasaan dari rezim Iran hardliner garis keras ke yang lebih moderat seperti di bawah kepemimpinan Ahmadinejad dulu, yang bisa kembali mendapatkan perannya. Di mana kemungkinan besar rakyat Iran yang sudah tidak tahan dengan kerasnya rezim menegakkan syariah versi mereka dengan tidak ada kebebasan bersuara juga menomorduakan wanita, calon pemimpin moderat banyak disukai dan mungkin terjadi keterpilihan, di mana Ali Khamenei tidak menyukai hal tersebut. Kapan hal itu akan menyebabkan ledakan massal di Iran? Bukan sekarang, namun kalau gagal suksesi kepemimpinan Ayatullah lah yang akan membuat Iran terbelah. Karena sebagai pemimpin tertinggi, kekuasaannya absolut. Dan belum ada calon satupun yang sama karakternya dengan Ali Khamenei kecuali Raisi. Di mana berita buruknya, Raisi sudah hilang sekarang. Jadi ketika sekarang gagal mendapatkan presiden Iran yang kuat karakternya, maka pasti ketika Ali Khamenei suatu hari meninggal, Iran terbelah. Peace.